salam pramuka. Ketemu lagi dengan kakak di sini. Dan selamat datang kepada adik-adik kakak dalam kegiatan Islamic Holiday Camp. Kali ini kakak akan coba memberikan sedikit materi mengenai peta pita. Peta pita merupakan peta perjalanan. Nanti adik-adik ada kegiatan hiking, adik-adik akan terapkan peta pita ini dalam perjalanan hiking nanti. Apa yang adik-adik lihat dan apa yang adik-adik catat nanti dituangkan ke dalam peta pita ini. Bila adik-adik dalam penulisan peta pita, kita langsung saja. Dalam penulisan peta pita ini kita membutuhkan alat. Yang pertama itu kita butuhnya kompas. Ya, di sini ada kompas. Kemudian kita butuhkan yang namanya ada busur. Ini ada busur. Kemudian adanya papan abo dan adanya kertas skema untuk penulisan peta pita dalam kegiatan perjalanan nanti. Seperti ini sedikit banyaknya skema yang akan adik-adik gunakan. Samping itu jangan lupa pensil, karena nanti dalam penulisan nanti adik-adik menggunakan pensil dan mencatatnya ke dalam kolom ini. Oke, adik-adik seluruhnya, untuk pelaksanaan peta pita ini, yang pertama itu setelah kertas yang kita siapkan dengan kolom-kolom seperti ini, ya, di dalam kertas itu terdapat 7 kolom. Yang pertama itu ada namanya kolom nomor, kolom waktu, jarak, arah, kemudian peta pitanya. Kemudian di sini ada tanda-tanda yang kita lihat di sebelah kiri dan sebelah kanan. Kemudian keterangan. Baiklah, untuk adik-adik seluruhnya, ini secara umum kakak akan jelaskan. Peta pita ini dilakukan dengan mencari arah menggunakan kompas. Nanti adik-adik akan dijelaskan secara detail oleh dalam forumnya nanti. Tapi dalam kesempatan ini kakak akan berikan gambaran yang kita gunakan untuk menulis peta pita itu sendiri. Oke, adik-adik sekalian, apabila adik-adik melakukan perjalanan, adik-adik yang adik-adik lakukan adalah mencari arah kemana. Kita akan berikan contoh di sini arah. Pertama, adik-adik melihat ke arah tujuan adik-adik. Contoh arahnya di sini ada 100 derajat. Adik buat 100 derajat. Kemudian pada arah sudah dibuat, pada kolom di kiri dan kanan, adik-adik harus melihat titik awal adik-adik berdiri dan menembak ke arah berapa adik tuju. Adik-adik lihat sebelah kiri adik-adik ada apa? Kita umpamakan sebelah kirinya ada rumah. Kita buat gambar rumah. Dan sebelah kanannya kita lihat ada sawah. Kita bikin gambar sawah. Yang tanda-tanda alam ini nanti akan diberikan dalam kelas nantinya, supaya adik-adik tahu apa yang harus adik-adik buat. Karena nanti di tanda kiri dan kanan ini ada tanda jalan, tanda pohon, dan sebagainya. Setelah adik bikin tanda kiri dan kanan, kemudian di keterangan ini adik lihat bagaimana cuaca pada saat itu. Apakah hujankah, panaskah, terikkah? Kita anggap di sini hujan, dibikin keterangannya. Hujan. Apalagi keterangan yang ada, catat di sini. Kemudian ada jalan besar. Adanya rumah bertingkat. Oke. Ini contohnya. Kemudian pada kolom pertama ini, setelah kita menentukan arah dan membuat tanda kiri dan tanda kanan, setelah keterangannya, saatnya kita melangkah. Pada saat melangkah, tugas selanjutnya adik-adik harus lihat waktu. Jam berapa adik-adik mulai berjalan. Contoh kita berjalan dari jam 7, maka adik-adik bikin di sini jam 07.00. Ya, adik-adik mulai melangkah. Kalau melangkah, kita gunakan
langkah kaki kita untuk mengukur jalan atau jarak tersebut. Jarak ini ditulis pada saat adik-adik menemukan belokan atau tikungan selanjutnya. Setelah adik-adik berhenti di tikungan, adik-adik hitung jarak adik-adik. Kita umpamakan sekarang 1 meter sama dengan 3 langkah biasa adik-adik. Contoh, pada saat kita ketemu tikungan selanjutnya, adik-adik mendapatkan jarak 50 meter. Berarti adik buat di sini 50 meter. Selesai untuk kolom pertama, adik bikin nomor 1 di sini. Kemudian adik-adik garis. Oke, sampai sini kita selesai kolom pertama. Kita ketemu ke tikungan kedua, kita harus lihat dulu ke arah mana kita akan berjalan. Kita akan gunakan kompas untuk menentukan arah. Kita anggap di sini jarak selanjutnya adalah 140 derajat. Kemudian setelah kita tentukan, adik-adik jangan lupa tentukan apa saja tanda-tanda yang ada sebelah kiri, kemudian di sebelah kanannya. Kita coba bikin di sebelah kirinya ada pohon. Kita bikin gambar pohon, ya. Oke. Kemudian ada pohon. Kemudian sebelah kanannya kita lihat ada rumah, bikin gambar rumah. Kemudian adik-adik lihat keadaan lingkungan, bagaimana keadaan pada saat adik-adik membidik tersebut, apakah beranginkah? Kalau iya kita bikin berangin. Kemudian cuacanya mendung. Kemudian keadaan rumahnya seperti apa? Rumahnya bertingkat. Kemudian pohonnya ini ada banyak semaknya. Ditulis seperti apa keterangan pada saat adik membidik. Selanjutnya, pada saat tikungan kedua adik ingin berjalan, jangan lupa jam berapa adik-adik mulai berjalan ditulis. Tadi kita berjalan dari jam 7, sekarang adik-adik mulai berjalan di tikungan kedua pada jam 7.15. Berarti adik-adik sudah jalan 15 menit sampai ke tikungan kedua. Setelah itu kolom jarak ini adik-adik belum bisa tulis karena nanti penulisannya pada saat adik-adik berhenti di titik ketiga. Sekarang kita umpamakan adik-adik sudah sampai ke titik ketiga. Kemudian adik-adik dapat jarak 80 meter. 80 meter, maaf. Di sini ada 80 meter. Kemudian adik-adik berhenti. Kolom kedua itu adik-adik telah menyelesaikannya. Begitu yang harus adik lakukan untuk kolom selanjutnya. Oke adik-adik, itu gambaran secara umum untuk pembuatan atau penulisan laporan perjalanan pada saat nanti hiking di jalan. Selanjutnya, untuk penulisan ini kita juga harus adik-adik sebagai yang ada nanti sebagai pinru, adik-adik harus membagi teman-teman atau anggota-anggotanya. Supaya apa? Supaya tidak terjadi miss atau kelupaan dalam perjalanan. Makanya perlu adanya manajemen. Terus sekarang kakak akan coba jelaskan cara kerja dalam beregu menggunakan peta-peta ini. Adik-adik bisa lihat ke sini, ada berapa poin yang kakak tulis di sini. Yang pertama, siapkan alat yang dibutuhkan. Otomatis alat-alat yang kita bikin, yang kita sebutkan tadi, adanya kompas, papan abo. Papan abo ini gunanya agar ada kedudukan pada saat menulis dan mempermudah adik-adik membuat laporan tersebut. Kemudian adanya pensil otomatis, alat tulis, busur, dan roll serta kertasnya. Oke. Kemudian poin nomor 2, ini ada sedikit poin-poin yang perlu adik-adik lakukan nanti pada saat perjalanan hikingnya. Pertama, menentukan sistem kerja dalam perjalanan. Yang A, tentukan satu orang yang akan mencatat laporan perjalanan ini. Tugasnya adalah yang satu orang pertama
dia memegang papan abo yang sudah ada kolom dan menulis berapa apa saja yang dilaporkan oleh setiap bagian. Tugas yang pertama, dia mengisi kolom pita dan keterangan kolom pada keterangan nantinya. Apa tanda kiri dan apa tanda kanan serta keterangan keadaan di lingkungan itu. Itu tugas yang mencatat pertama, catatan perjalanannya. Yang kedua, tentukan satu orang yang melihat waktu. Siapa satu orang melihat waktu? Kemudian tentukan satu orang yang menghitung jarak langkahnya. Kemudian siapa satu orang yang memegang kompas, yang menentukan arah, seperti itu. Berarti adik-adik butuh tim kerja dalam penulisan peta perjalanan nanti. Ada 1, 2, 3, 4. Sedangkan yang lain membantu, melengkapi, dan memastikan apa yang dilakukan oleh 4 orang tersebut, supaya laporan adik-adik itu akurat nantinya. Kemudian nomor 3, menerapkan laporan perjalanan ke dalam bentuk peta perjalanan. Itu gunanya terakhir setelah finish, diadakan segmen nanti, adik-adik menerapkan ini ke dalam sebuah peta. Nanti akan terbentuk peta perjalanan adik-adik yang adik-adik lakukan pada saat ini, seperti itu. Oke lah adik-adik, mungkin itu sedikit gambaran secara umum tentang pembuatan peta-peta. Kakak harap ini bermanfaat untuk adik-adik. Setelah ini kita akan langsung menuju ke rute perjalanan yang akan adik-adik lakukan pada kegiatan Islamic Holiday Camp ini. Selamat mencoba dan ingat semua sudut-sudut yang akan kakak bacakan nanti dalam perjalanan video perjalanan ini itu yang harus adik ikuti sampai mulai dari awal sampai finish nantinya. Oke, adik-adik, itu sedikit penjelasan mengenai peta-peta. Kalau ada pertanyaan nanti adik-adik bisa hubungi langsung kakak di campnya, di Camp Islamic Holiday Camp nantinya. Oke, terima kasih adik-adik. Salam Pramuka. Selamat mengerjakan. Oke, adik-adik semuanya, ini awal dari perjalanan adik-adik. Setelah ini adik-adik akan menuju arah 205. Oke, adik-adik, ini merupakan titik kedua. Setelah ini adik-adik menuju ke arah 240. Oke, adik-adik, ini titik ketiga adik-adik. Dari sini adik-adik akan menuju ke arah 221. Ya, ikuti kompas adik-adik menuju 221. Dan jangan lupa dicatat tanda-tanda di mana adik-adik membidik. Baik, adik-adik semuanya. Sekarang kakak berada pada titik keempat, yaitu adik-adik menuju ke arah 181. Ingat, ke arah 181 dari titik ini. Terima kasih dan jangan lupa dicatat tanda-tanda yang ada di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Oke, kita ketemu ke titik selanjutnya. Oke adik-adik, kakak sekarang berada di titik kelima. Kenapa titik kelima sangat dekat? Karena pada saat kita berada di titik keempat, kita tidak bisa melihat belokan yang ada di depan. Makanya kita tarik garis lurus dari titik keempat. Dari titik kelima ini kita ambil arah 175 derajat. Oke, 175 derajat. Terima kasih, selamat melanjutkan perjalanan. Oke adik-adik seluruhnya, kali ini kita berada pada titik ke-6, yang mana adik-adik nanti akan menuju ke arah 345. Oke adik-adik, kali ini kita berada pada titik ke-6,
yang mana adik-adik nanti akan mengarah kepada arah 310 derajat. Oke, kita akan menuju ke titik ke-7. Terima kasih. Oke, adik-adik semuanya, kali ini kita akan berada pada titik ke-7. Dan setelah ini adik-adik akan menuju ke arah 270 derajat. Di sana ada patokan, adik-adik bisa ambil patokan tiang listrik sebelah sana. Kita bisa lihat sama-sama. Ada di sana ada ruang sedikit. Di sana itu bisa jadi patokan tiang listrik. Bisa dilihat. Oke adik-adik, setelah ini tetap hitung jarak berapa langkah yang adik-adik pergunakan sampai ke titik 260 itu. Setelah sampai ke titik ke-8 di sana, adik-adik akan tembak lagi arahnya ke arah yang akan ditentukan oleh panitia. Terima kasih. Salam Pramuka. Oke, adik-adik, salam Pramuka lagi. Kita bertemu di titik ke-8. Kali ini adik-adik menuju ke arah 301. Tapi ingat adik-adik, di kiri kanan kita itu ada kebun tanaman dari Bapak dan Ibu petani yang ada di sini. Kakak harap tolong dijaga tangan, jangan sampai memetik satupun tanaman yang ada di kiri dan kanan adik-adik. Ingat, adik-adik setelah ini mengikuti arah 301 derajat. Terima kasih, selamat melanjutkan perjalanan. Adik-adik semuanya, kali ini adik-adik berada di titik ke-9, mana adik-adik setelah ini menuju ke arah 25. Ya, ke arah 25, ikutin instruksi yang kakak berikan. Terima kasih, selamat melanjutkan perjalanan, dan jangan lupa ingat tanda-tanda kiri kanan jangan lupa dibuat. Terima kasih, sekian, selamat melanjutkan. Oke adik-adik, setelah ini adik-adik mengikuti arah 35 ke arah 35 derajat. Ingat adik-adik, jangan lupa mengikuti arah 35 derajat dari titik ke-10 ini. Terima kasih, selamat melanjutkan perjalanan. Oke adik-adik semuanya, ini titik terakhir kalian, yaitu titik ke-11. Dari sini adik-adik mengikuti arah ke 145 derajat. Dan jangan lupa adik-adik ditulis tanda kiri dan tanda kanannya. Oke, selamat melaksanakan tugas selanjutnya. Terima kasih. Kita akan bertemu di pos dan titik berangkatan tadi dan titik kedatangan. Terima kasih adik-adik semuanya. Sampai bertemu lagi. Salam Pramuka. Oke adik-adik semuanya, ini titik terakhir adik-adik berkumpul lagi di bumi perkemahan. Tadi kita sudah menjalankan rute Petapita. Setelah ini adik-adik akan melaksanakan kegiatan selanjutnya, dan jangan lupa tugas yang ada dibuat ini tolong dikumpulkan kepada pembina yang bertanggung jawab dalam kegiatan Petapita ini. Dan semoga perjalanan kali ini memberikan hikmah dan memberikan manfaat bagi adik-adik semuanya. Dan jangan lupa adik-adik, jangan lupa untuk membaginya ke sekolah atau ke gus depan adik-adik masing-masing. Itu saja dari kakak selaku pemateri dari Petapita ini. Semoga adik-adik senang, bahagia mengikuti kegiatan Islamic Holiday Camp yang ke-5 ini. Terima kasih adik-adik, salam hangat dari kakak, salam Pramuka.